Shalom, perkenalkan nama saya Agustina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 IAKN Ambon. Saya merupakan guru agama Kristen di SMA Negeri 1 Mimika, Papua. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 dengan materi bertumbuh menjadi dewasa. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bersiap. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, selamat dulu. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi ini, minta bersedia dan berada di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, sebelum kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian. Kita menyanyi lagu satu dan tiga. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi. Tuhan sudah jaga saya siang hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih bagi bertani, kami dari rumah, jaga kami dari semua dengan selamat, dan sekarang kami memulai pelajaran kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus adalah guru yang mengajar kami, biarlah Bapak, berikan guru kami suatu sukacita, pastinya selalu mengalir kepada Ibu Guru, biarlah pelajaran kami selalu sukses dalam sekolah kami. Terima kasih dan berkati kami semua dalam inspirasi baik kami dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Materi kita pagi ini yaitu bertumbuh menjadi dewasa. Dengan tujuan yang pertama, menjelaskan arti dewasa dalam 6 aspek. Yang kedua, memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap aspek perkembangan. Dan yang ketiga, menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan. 4. Memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Ada 4 tujuan pembelajaran kita di pagi ini, dan firman Tuhan yang mendasari pembelajaran kita pagi ini terdapat di dalam Lukas 2 ayat 52. Kita baca bersama-sama ya. 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dalam intimidasi oleh Allah dan manusia. Ya, menurut ahli psikologi, ada 6 aspek perkembangan yang harus dilalui dalam pertumbuhan. Siapa yang bisa menjawab? Iya, Vanessa. Ada aspek fisik atau jasmani, aspek intelektual atau berpikir, aspek
seiring dengan berjalannya waktu dan sesuai dengan umur kita. Jadi itu juga ditentukan oleh makanan yang kita makan atau gizi yang kita konsumsi supaya itu sangat bermanfaat buat pertumbuhan kita. Ya, aspek yang kedua siapa yang bisa menjelaskan? Kalau tadi teman kita Madeka sudah menjelaskan apa itu aspek fisik, sekarang yang kedua tadi teman kita sudah menjawab aspek apa itu? Intelektual. Ada yang bisa menjawab apa itu yang dimaksud dengan aspek intelektual? Ya, Nadena, silakan. Intelektual, aspek intelektual itu seperti apa? Yang bagaimana? Nadena masih berpikir jawaban, siapa yang bisa menjawab? Ya, Lestari, silakan. Bisa? Masalah intelektual atau berpikir, ya kan? Aspek intelektual itu yang seperti apa? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Denny, silakan. Itu seperti berpikir dewasa, buat kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, yang harus apa namanya menghadapi kita begitu, menasihati. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, ya. Bisa menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil satu keputusan. Itu menurut teman kita Denny, jawaban yang sangat bagus. Ya. Aspek yang ketiga. Siapa yang tadi Vanessa sudah menjawab aspek yang ketiga tadi apa? Aspek emosi. Emosi. Apa itu yang dimaksud dengan aspek emosi? Ya, silakan, Natasha. Oh iya, terima kasih. Teman kita menjawab, memberikan salah satu contoh. Kita bisa menguasai perasaan kita. Kalau kita marah, katanya tidak boleh meledak-meledak begitu. Jadi bisa sesuai pada tempatnya ya. Tidak sembarang-sembarang marah. Itu menurut teman kita. Terima kasih. Ada lagi yang mau tambahkan? Jawaban teman kita? Masih ada? Kalau tidak, aspek yang keempat itu tentang apa? Ya, siapa? Pinkan, silakan. Berarti kita bisa bersosialisasi atau beradaptasi dalam lingkungan sekitar kita atau orang-orang yang ada di lingkungan. Bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita menurut teman kita ya. Jadi dia bisa menyesuaikan diri, dia bersosialisasi dengan siapa? Apakah dia dengan teman sebaya, ataukah dengan anak-anak, ataukah dengan orang tua? Bisa menempatkan diri. Jadi terjalin interaksi yang baik atau hubungan sosial yang baik dengan sesama kita di mana kita berada. Oke, kalau begitu aspek yang kelima tentang aspek moral. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan aspek moral? Ya, silakan. Alinski, silakan. Aspek moral ini sebenarnya lebih kayak aspek intelektual gitu. Semuanya ini lebih mengarah ke apa yang baik dan pantas dilakukan. Itu sih. Apa yang pantas dilakukan? Hampir sama dengan aspek apa tadi? Aspek intelektual. Aspek intelektual. Jadi itu menurut jawaban teman kita. Kita bisa melihat apa yang pantas kita lakukan atau yang tidak pantas sesuai dengan ajaran Yesus bagi kita yang percaya kepada-Nya, ya kan? Terima kasih Alinski, jawaban sangat bagus. Iya, aspek yang terakhir atau aspek yang keenam itu apa? Aspek spiritual itu apa yang maksudnya aspek spiritual? Ada yang bisa menjawab? Ya, Vanessa silakan. Jadi itu hubungan manusia dengan alam.
mengerjakan sesuai dengan soal yang ada di dalamnya di kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan. Semuanya kerjasama ya. Diskusinya yang baik. Ya, sudah selesai semua? Kelompok siapa yang mempresentasikan duluan hasil kelompoknya? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah mendiskusikan mengenai dewasa secara moral atau spiritual. Bagaimana contoh dewasa berdasarkan aspek moral atau spiritual pada siswa SMA? Menurut kami sebagai siswa SMA dimulai dari diri sendiri, seperti membiasakan diri untuk berdoa dan membaca Alkitab. Terkadang kita hanya menjadi Kristen KTP saja dan hanya datang ke gereja setiap hari Minggu, dan itu pun bisa juga jarang pergi ke gereja. Sebagai siswa SMA seperti pada materi hari ini, menurut pesan Alkitab pada Lukas 2 ayat 42 sampai 52 mengenai Tuhan Yesus yang sejak masa kecil sudah melayani kayu Allah. Sebagai siswa SMA kita mungkin bisa bersama-sama berkunjung ke dalam spiritual atau rohani. Dapat juga ikut pelayanan di gereja. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memberikan contoh atau teladan kepada sesama dan tidak mengungkapkan kata-kata kotor kepada teman. Sekian dari presentasi kami dan jawaban kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Silakan dari yang mau tambahkan jawaban mereka atau mungkin mau bertanya kalau kalian belum mengerti, silakan. Atau dari kelompoknya mau tambahkan lagi? Dari jawaban teman tadi sebagai siswa SMA harus rajin ikut kegiatan kegiatan di gereja. Itu kan menunjukkan bahwa hubungan spiritual kita, ya kan? Kalau tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang menambahkan jawaban dari teman kita juga dihapus. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Perkenalkan kami dari kelompok 3 membahas tentang pertanyaan bagaimana contoh dewasa berdasarkan aspek kognitif pada siswa SMA. Menurut hasil diskusi kami, contoh dewasa berdasarkan aspek kognitif pada masa SMA itu pada kita di masa SMA, kita pada tahap akhir. Di pada tahap akhir ini kita sudah mulai berpikir secara logis bagaimana kita ke depannya mau mengambil bidang apa dalam setiap kuliah selanjutnya. Terus dalam mengerjakan soal tentunya kita di tahap ini kita sudah memiliki pemikiran yang cukup logis untuk menjawab soal-soal yang diberikan dan kritis. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan Pak Esa. Bagaimana jika anak yang di usia SMA itu dia tidak memikirkan masa depannya atau tidak sudah berpikir secara tua? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, kalau masalah itu bukan dari kami sendiri, namun hanya ada 2 orang yang bisa berperan, yaitu pertama dari lingkungan sendiri dan dari pribadi orang itu sendiri. Kita jika berdasarkan dari pengertian kita ambil dewasa secara kognitif itu adalah dibekali dengan pendidikan agar mengembangkan bersikap. Jadi kalau misalnya anak itu tetap berada dalam komunitas atau lingkungan yang tidak baik, maka dia juga tetap tidak akan berpengaruh atau dia tetap berada di dia tidak mau berpikir secara intelektualnya tidak akan tetap dengan lebih baik gitu. Jadi ya kita harus mungkin kita hanya bisa menarik dia untuk ada dalam lingkungan yang baik, jadinya intelektual itu bisa bertumbuh lebih baik. Itu sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Bisa Pak Nisa? Ya, bisa. Ya. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Ya, dari kelompok 3 tadi teman-teman berarti dari pertanyaan Pak Nisa tadi harus ada 2 yang berperan, yaitu anak itu sendiri dan dari orang tua yang bagaimana mengarahkan anaknya, ya kan? Misal, ya. Sekarang kelompok 2, silakan.
simpati dan empati itu apa dan bagaimana? Contohnya tuh seperti ketika kita punya teman kelas ada yang sakit, kita sebagai teman-teman kelasnya bisa pergi menjemputnya. Atau tidak, kalau misalnya ada teman yang tidak masuk, terus ada guru yang memberikan tugas kepada kita, kita bisa menginformasikan tugas itu kepada teman yang tidak masuk biar dia tidak ketinggalan pelajaran. Atau tidak, bisa juga kalau misalnya kita punya teman yang kurang mampu ekonominya, terus dia tidak bawa bekal atau tidak bisa jajan, mungkin kita yang bukannya ada lebih atau uangnya ada lebih, kita bisa kasih dia untuk bisa beli makanan. Berbagi gitu ya, berbagi. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Dari kelompok 1? Silakan kelompok 1 yang bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, maka kami tutup presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Tadi dari teman kita dari kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa yang diberikan contoh di situ yaitu bagaimana kita diarahkan untuk kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, secara khusus kita yang ada di lingkungan sekolah. Tadi diberi contoh kalau ada teman yang sakit, kita bisa membesuk, atau mungkin ada teman yang tidak punya uang jajan terus dia tidak bisa makan siang di sekolah, kita bisa bantu. Berarti di sini diajarkan bagaimana kita berbagi ya. Karena dalam firman Tuhan dikatakan kasihilah sama mampu. Iya, terima kasih untuk kita semua yang sudah aktif dalam kelompok. Ya, apakah kalian sudah mengerti semua? Siapa yang bisa memberi kesimpulan untuk materi kita di hari ini? Saya, Bu. Silakan kalian. Kalau dari saya, dari seluruh materi hari ini yang saya bisa mengerti adalah bahwa dalam pertumbuhan itu terdapat 6 aspek. Aspek yang pertama adalah fisik atau jasmani, aspek kedua intelektual atau berpikir, yang ketiga emosi, yang keempat aspek sosial, yang kelima aspek moral, dan yang terakhir yaitu keenam aspek spiritual. Saya sih Bu yang kali ini yang bisa saya. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Jadi dari semua materi kita di hari ini, Ibu memberi kesimpulan bahwa bertumbuh menjadi dewasa adalah tugas setiap orang. Sebagai pengikut Kristus, kita memaknai pertumbuhan itu seturut dengan teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Janganlah kita merasa puas ketika sifat kita itu masih menunjukkan sifat kekanak-kanakan, tetapi kita harus berusaha untuk kita semakin lebih baik lagi. Hari ini materi kita sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan dengan tema yang berbeda. Tema kita minggu depan yaitu melangkah bersama Allah. Sekian, dan sebelum kita kembali ke kelas kita masing-masing, Ibu minta kesediaan Nabila untuk bimbing kita di dalam doa. Silakan. Pelajaran kita hari ini saya meminta teman-teman untuk berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Tolong jaga hati kami dari awal, pertengahan hingga terakhirnya. Pelajaran kami hari ini selesai dengan baik. Dan berkati juga Ibu Agustina yang telah memberikan kami pelajaran agar Ibu diberkati terus. Agar Ibu menjadi jangan lupa agar Ibu